Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya sudah mendapat kehormatan ini untuk diundang menjadi pemateri dalam pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Chandra Aditya. Saya adalah dosen teknik sipil di Universitas Widyagama Malang. Jadi saya sekarang posisi di Malang. Saya ini 10 tahun di LPPM, jadi sudah sangat kenyang pengalaman di LPPM. Saya terakhir sebagai ketua LPPM. Cuman pada tahun ini kebetulan saya harus melanjutkan studi S3 sehingga saya berhenti dulu di LPPM. Kemudian saya juga makanya di dalam acara ini saya ingin sebenarnya ini bukan pelatihan, bukan yang lain, tapi ini saya sharing pengalaman saya. Jadi ini adalah berbagi pengalaman sebenarnya. Karena saya ini salah satu pelaku dalam mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat. Karena saya sudah mulai mendapatkan hibah itu tahun 2007. Waktu itu masih IPM pertama kali namanya ya, 10 tahun. Kemudian terus sampai dengan multi tahun. Jadi betul kata Pak Ketua LP2M tadi, kalau sudah dapat sekali itu biasanya bisa dapat terus karena sudah klik, sudah tahu cara membuatnya. Jadi bisa terus-menerus dapat ya. Amin. Sebelumnya juga saya ingin berikan sedikit informasi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah tahun kemarin mengirim kemudian ternyata tidak lolos tahun ini, saya memberi semangat, jangan putus asa, jangan juga patah semangat, karena ya memang perlu diketahui bahwa tahun anggaran 2020 ini memang dana DRPM khususnya di pengabdian memang menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya itu bisa lebih dari 200 miliar, tahun ini yang saya dapat informasi tahun 2020 itu hanya 100 miliar kurang ya. Sehingga yang biasanya itu judul pengabdian yang didanai itu bisa berkisar 3.000 judul, tahun ini hanya 1.100 kalau tidak salah. Itu mono dan multi tahun. Jadi sekitar 800-an, 900-an yang mono tahun. Sehingga memang benar-benar menurun drastis ya. Jadi menurun drastis sehingga Will mengklik itu presentasi. Ya, ada. Pak Ahmad Jalani minta tolong di mute dulu. Mohon maaf. Oke. Silakan lanjut Pak Chandra. Ya. Jadi dari kalau misalkan Bapak Ibu tahun ini belum dapat, itu memang kalau saya bilang persaingannya sangat ketat ya. Karena informasi yang saya dapatkan jumlah usulan itu malah tahun 2020 tahun 2019 yang didanai 2020 itu sangat meningkat sekitar 16.000. Nah, bayangkan 16.000 judul tapi yang didanai hanya 1.000. Nah, itu benar-benar yang didanai ini benar-benar sudah nilai yang tertinggi ya. Jadi jangan patah semangat karena memang mungkin keadaan masih seperti ini. Dan untuk yang tahun ini memang belum ada informasi yang pasti apakah akan diadakan usulan tahun ini atau memang belum ada. Kalaupun memang tidak ada, saya kira tidak masalah kita mengadakan sekarang dan belajar sekarang membuat, karena proposalnya tidak akan basi nantinya ya Bu ya, ya Pak ya. Ya, siap. Tetap disimpan, kalau memang baru ada tahun depan baru bisa
kita kirim kembali. Nah, jadi itu sekilas saya sebelum kita masuk ke dalam ini presentasi saya. Baik, saya akan mulai masuk dalam presentasi saya. Jadi saya beri judul ini adalah cara efektif menulis proposal hibah pengabdian kepada masyarakat. Karena yang terakhir ini masih panduan 12 edisi revisi ya, jadi saya masih menggunakan panduan tersebut untuk ke dalam materi ini ya. Bisa jadi mungkin ke depan ada perubahan lagi panduan, kita belum tahu, tapi saya rasa tidak akan terlalu jauh berbeda, walaupun seandainya nanti ada perubahan itu akan secara prinsip mungkin masih sama. Baik, saya akan mulai, silakan dilanjut slide-nya. Nah, ini tentang data diri saya, yang silakan ini yang penting mungkin kalau ingin ada yang tahu nomor kontak saya, nomor HP ya, dan nomor email saya ya. Baik, silakan lanjut. Jadi saya ini saya beriin data tentang pengalaman saya mendapatkan hibah. Saya jadi mulai dapat 2007 dengan dana masih 7,5 juta ya. Jadi kemudian mendapatkan IBM. Nah, ini bisa dilihat bahwa saya hampir mungkin tiap tahun dapat ya. Nah, bisa diingat tadi Pak Ketua LPPM, kalau sudah dapat satu, dapat terus ini. Akhirnya sampai mungkin 4 kali menurut tahun, maka harus berpindah ke multi tahun ya. Jadi saya mendapatkan multi tahun yang 100 juta ya. Ini pengalaman saya, sehingga yang ingin saya sampaikan di sini nanti bahwa membuat proposal itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita tahu apa yang diinginkan oleh pemberi dana ya. Ya, maka harus sesuai dengan format dan kita tahu di poin-poin mana yang mendapatkan nilai tinggi itu, sehingga nanti dalam pertemuan kita ini saya ingin memberikan sharing pengalaman kira-kira bagaimana membuat proposal yang efektif, yaitu di poin-poin mana yang mendapatkan nilai tinggi dan sebagainya, sehingga kita tidak langsung fokus pada hal-hal yang bisa membuat nilai akhir dari proposal kita itu mempunyai nilai yang tinggi, sehingga akhirnya nanti bisa didanai oleh DRPM. Nah, ini adalah pengalaman saya, silakan dilanjut. Jadi ini kita masih pakai panduan 12, silakan lanjut lagi. Nah, ini kita mulai dari kebijakan yang sudah diberikan dikti. Saya ingin, bisa dilanjut? Saya ingin memberikan perkembangan bahwa inti dari kegiatan pengabdian masyarakat itu adalah tujuan akhirnya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kita tahu definisinya adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri, ya, dalam bentuk penggalian, ya, dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Jadi masyarakat yang menjadi mitra kita, ya, itu kita gali kemampuannya, kreativitasnya, daya pikirnya, agar dia bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi subjeknya itu adalah masyarakat atau mitra kita. Karena ada beberapa yang mungkin salah persepsi dalam membuat proposal itu. Pengalaman saya, ini saya sudah 3-4 tahun terakhir ini diberi tugas oleh DRPM sebagai reviewer pengabdian, proposal pengabdian. Saya melihat hampir berapa persen ya, sekitar 20-30% itu proposal yang ada itu lebih mengarah kepada subjeknya adalah pengusul ya, subjeknya adalah pengusul. Nah, ini yang kurang tepat sebenarnya. Jadi permasalahan itu ada di masyarakat, ada di mitra.
Nah, permasalahan itu yang harus kita selesaikan ya dengan sebuah solusi. Nah, itu yang kita tawarkan kepada mitranya. Nah, ini yang namanya pemberdayaan. Berikutnya adalah ada inovasi ya, inovasi pemberdayaan masyarakat. Next. Pak Rija, lanjutkan. Jadi inovasi ini adalah mengembangkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan sebagainya dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, penerapan teknologi dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan. Jadi di sini intinya adalah esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakatnya. Jadi di situ intinya. Jadi masalah itu ada di masyarakat yang harus kita bantu untuk diselesaikan. Selanjutnya, kalau kita pahami bahwa ada peran perguruan tinggi untuk pemberdayaan masyarakat, terutama adalah hilirisasi hasil riset perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu, jika program yang Bapak Ibu berikan kepada masyarakat itu adalah hasil penelitian sendiri, maka itu mempunyai nilai yang lebih tinggi. Ini yang namanya hilirisasi hasil riset kita yang diterapkan di masyarakat. Sehingga kalau hilirisasi ini akan berdampak terhadap pembangunan masyarakat, karena itu perlu ya strategi untuk mempercepat pemberdayaan ini dengan bersinergi antara akademisi dengan stakeholder yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat ini. Selanjutnya, untuk tujuan pemberdayaan ini ada beberapa, tapi ini beberapa yang penting ini bisa saya berikan. Pertama tentang kita ini memberi solusi terhadap permasalahan masyarakat dengan yang pendekatan yang holistik berbasis riset. Ya. Kemudian penguatan potensi masyarakat melalui aplikasi hasil riset. Kemudian aplikasi hasil riset sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat, dan salah satu model Science Technopark untuk perguruan tinggi. Jadi inti dari yang saya jelaskan tadi, secara simpel sebenarnya, secara sederhana, kita membuat proposal pengabdian masyarakat itu adalah bagaimana kita membuat kegiatan mengaplikasikan ilmu kita, ya, mengaplikasikan ilmu kita kepada masyarakat. Oleh karena itu kita harus paham masyarakat atau kelompok masyarakat yang mana yang bisa menggunakan ilmu kita itu. Ya. Jadi kita harus tepat memilih mitra itu. Ya. Jadi misalkan saya ini dosen ilmu saya, disiplin ilmu saya adalah teknik sipil gitu ya. Mungkin di awal-awal IBM itu tidak terlalu ketat ya, masih bisa ya, tapi tetap harus ada hubungannya ya. Misalkan saya mitra saya tentang kelompok tani gitu ya, nah itu kurang pas gitu ya, karena nanti ilmu saya teknik sipil apa yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh kelompok tani tersebut. Nah ini yang harus kita pas dalam memilih mitra ya. Jadi ketika kita akan membuat proposal, kita memilih mitra itu sudah kita punya bayangan bahwa misalkan kita disiplin ilmu kita pertanian, teknologi pangan misalkan, maka kita harus tepat kalau memilih kelompok tani itu sebagai mitra kita ya, sehingga kita bisa menerapkan keilmuan kita terhadap masalah yang ada di kelompok tani tersebut ya sebagai solusi ya. Nah ini namanya adalah solusi dengan pendekatan holistik ya berbasis riset, aplikasi hasil riset dan sebagainya. Baik, lanjutnya. Nah, prinsip dasar dari pengabdian masyarakat itu berbasis kewilayahan ya. Jadi ini ada wilayah tertentu karena di panduan itu juga disebutkan bahwa ada batas-batas tertentu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian berdasarkan permasalahan, kebutuhan dan tantangan di masyarakat. Kemudian sinergi, multidisiplin dan bermitra. Kegiatannya terstruktur, tarik keluarannya jelas dan dapat diukur.
berkelanjutan, tuntas, dan bermakna. Ini secara umum ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail apa yang dimaksud harus multidisiplin, bermitra itu apa maksudnya di dalam proposalnya nanti. Kemudian kegiatannya terstruktur, target keluarannya jelas, dapat diukur, itu maksudnya apa, nanti saya jelaskan lebih detail di proposalnya. Oke, baik, dilanjut. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang skema-skema yang ada. Nanti saya akan jelaskan skema-skema itu secara sekilas saja, karena ya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham sebenarnya semua skema-skema yang ada ini. Cuma nanti ada beberapa entry point-nya, setiap skema itu apa, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk yang edisi 12 itu ada beberapa yang melebur ya, seperti PPPE ini, program pengembangan ekspor, itu menjadi satu dengan PPPUD. Kemudian Hailing itu juga tidak ada, menjadi satu dengan PKW ya, kalau tidak salah, ya PKW. Itu yang multi tahun. Kemudian ada yang monotahun, yang PKMS, yang stimulus. Nah, stimulus ini hanya untuk yang klaster kurang memuaskan. Kalau Uniska sudah klaster very good, sudah nggak bisa lagi ya Pak ya. Sudah tidak dapat data ini lagi ya. Ini yang 25 juta. Oke, lanjut. Nah, ini jumlah dananya ya. Jadi ada yang multi tahun berkisar di 150-an, ada yang 200 juta. Dan masing-masing punya karakteristik, misalkan harus ada biaya pendamping, bisa dari PT, bisa dari mitra ya. Misalkan untuk PKW dari mitra, PDM itu dari kampus dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang boleh mengirim ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Ada juga kategori penugasan, ada juga kategori desentralisasi ini. Jadi kalau klaster memuaskan ke atas, termasuk itu bisa mengirim di kategori desentralisasi ini, yaitu PPM UPT ya. Tapi ini intinya PPM UPT ini harus sesuai dengan rencana induk pengembangan pengabdian masyarakatnya ya. Jadi masing-masing kampus kan sudah punya ya, ini harus sesuai dengan rencana induk pengabdiannya. Baik, silakan dilanjut. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit saja tentang inti dari masing-masing skema ya. Jadi kalau PKM ini kalau saya katakan program favorit ya, program favorit. Karena hampir 80% ini yang tahun kemarin ini 16.000, itu mungkin sekitar 12.000-nya adalah PKM. PKM ini memang favorit ya. Dan saya lupa ini, jangan untuk Bu Nurul ya di Uniska, jangan berkecil hati buat teman-teman Uniska semua, Bapak Ibu, bahwa memang saya berikan ini pengalaman juga di tempat saya di Widyagama Malang itu sebelumnya memang mendapatkan jumlah pengabdian ini bisa sekitar 15 sampai 20-an ya. Per tahunnya ya Pak ya? Tahun ini hanya satu. Sama berarti ya Pak ya? Jadi memang rata-rata yang saya cek semuanya itu memang ya berkisar 1, 2, paling banyak ada 6 lah paling ya. Ada 6 judul ya, satu PT. Jadi ya senasib lah semuanya. Nggak perlu down, nggak perlu berkecil hati, karena semuanya sama. Karena memang keadaan masih seperti ini ya. Oke, baik, saya lanjut. Jadi PKM ini sasarannya adalah kelompok masyarakat. Ya, jadi jangan salah. Di sini sasarannya adalah kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini ada beberapa macam. Jadi acara masyarakat yang produktif atau non produktif, atau kelompok masyarakat. Misalkan ada IRT ya, ada kemudian yang non produktif itu berarti kelompok ibu-ibu PKK dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini intinya adalah kita membantu mitra kita untuk bisa lebih mandiri ya, memberdayakan
dari yang keadaan sebelumnya bisa lebih meningkat. Jadi intinya dengan program PKM yang kita buat, kita harapkan misalkan ini adalah IRT, maka IRT ini ketika sudah diberikan program kita, maka satu, omsetnya harus meningkat, gitu ya. Penjualannya, kemudian produksinya, itu dari aspek produksi. Karena dari aspek manajemen, dia harus meningkat kemampuannya, misalkan manajemen keuangannya, manajemen pengelolaannya, dan sebagainya. Jadi intinya di situ. Dan ini yang perlu diketahui lagi, bahwa untuk yang edisi 12 itu cukup 1 mitra. Sebelumnya memang harus 2 ya. Jadi lebih fokus ke 1 mitra boleh, 2 juga boleh ya. Dan luaran wajibnya adalah artikel. Kemudian ini yang perlu diperhatikan lagi, jarak maksimal itu adalah 200 km dari PT ya, dari PT ke mitranya. Ini kadang masih banyak yang terlewatkan ya, lebih dari 200 dan sebagainya, itu tidak boleh. Oke. Baik, lanjut di berikutnya yang program KKN PPM ya. Ini secara prinsip sebenarnya ini adalah KKN yang biasa sudah diadakan di kampus-kampus kita. Ini KKN yang bertema ya, mengenai tematik ya. Nah, ini jadi sasarannya adalah masyarakat, biasanya masyarakat di dusun atau pedesaan dan sebagainya. Nah, yang menjadi salah satu syarat di sini adalah bahwa harus ada SK bahwa KKN itu merupakan mata kuliah wajib di kampus kita. Ya, jadi kadang ini terlewatkan, walaupun memang sudah wajib, tapi tidak dilampirkan di dalam proposal. Nah, ini akhirnya menjadi tidak lolos hanya gara-gara kurang tidak melampirkan SK bahwa KKN itu sebagai MK wajib di kampus kita. Jadi intinya kalau KKN PPM ini kita membuat kelompok masyarakat di desa bagaimana lebih berdaya ya dari program-program yang sudah kita buat ini. Baik, selanjutnya adalah program pengembangan kewirausahaan atau PPK. PPK ini adalah intinya ini membuat usaha baru di kampus ya, dan ini bekerja sama dengan mahasiswa yang mempunyai usaha ya. Jadi ini sangat tepat jika di kampus mungkin ada mata kuliah kewirausahaan, ada pusat kewirausahaan. Ini yang didorong, mungkin LPPM Bu Nurul bisa mendorong pusat-pusat kewirausahaan ini harus, kalau boleh kalau bisa diwajibkan Bu, membuat proposal PPK. Karena ini ya ini ini mahasiswa yang punya usaha baru ya, yang baru mulai mempunyai usaha baru, ini kita kelola, kita tingkatkan keterampilannya, kita tingkatkan manajemen usahanya ya, sehingga ini bisa menjadi sebuah program sehingga akhirnya mereka nanti lebih berdaya, bisa berkembang usahanya ya. Nah, ini untuk program PPK. Kemudian berikutnya tentang PPUD. Jadi ini gabungan, dulunya ada PPPE, program ekspor, kemudian masuk ke program ini. Untuk PPUD ini intinya adalah bahwa mitra kita itu adalah usaha UMKM ya, jadi usaha ya, yang mempunyai ciri khas atau unik, yang mempunyai ciri khas bahwa itu adalah produk ciri khas suatu daerah. Ya, intinya di situ. Jadi PPUD ini menjadi unggulan daerah, produk itu mempunyai unggulan daerah. Misalkan saya beri contoh di sini di Malang, keripik tempe ya, keripik tempe itu sudah menjadi ciri khasnya misalkan. Nah, itu kita bisa buat program PPUD
dengan mengajak mitranya adalah pengusaha keripik tempe misalnya dan sebagainya. Yang banyak itu biasanya batik ya. Mungkin ciri khas tiap daerah punya ciri khas batik. Nah itu bisa kita angkat sebagai PPUD. Tapi sebaiknya di dalam proposal itu ada menyebutkan bahwa mitra kita, produk mitra kita itu sudah ditetapkan sebagai produk unggulan daerah oleh Pemdanya atau Pemda yang ya, itu lebih penting sebenarnya karena itu menunjukkan bahwa produk mitra kita itu memang benar-benar menjadi produk unggulan daerah sehingga membuat nilainya lebih tinggi lagi untuk penilaian ya. Nah itu yang perlu di situ. Berikutnya lanjut Pak Arga. Ya, PPUPIK ini adalah program intelektual kampus ya. Intinya di sini adalah kampus mempunyai usaha ya, sebuah unit di kampus yang punya usaha. Di sini benar-benar ini murni pure usaha ya. Profit ya, oriented. Jadi ini bisa di kampus kita misalkan ada unit apa yang sudah jalan, itu bisa kita tingkatkan dengan membuat program PPUP. Ya, misalkan yang Bu Nurul pernah buat itu LKBH, ada LKBH. Misalkan ada jurusan psikologi membuat unit layanan lembaga konsultasi. Di kita itu ada dari Fakultas Teknik itu bengkel Pak. Ya bengkel. Ya. Tapi intinya di sini yang harus ditunjukkan dalam proposal itu adalah unit usaha yang kita buat di kampus itu punya nilai lebih apa ya, punya keunikan apa dibanding kompetitor di luar. Yang ada di daerah. Ya. Nah itu yang penting ya. Jadi kalau misalkan saya contohkan misalnya ada travel ya, membuat unit travel ya. Yang di luar sudah banyak orang buat travel, tapi kampus membuat travel itu yang membuat unik ya. Maka bisa jadi kita buat travel yang berorientasi pendidikan. Apa itu misalkan? Ya, misalkan kalau kita mau mengajak ke suatu tempat wisata, maka kita beri pengetahuan tentang wisata itu seperti apa ya. Jadi pesertanya itu kita beri pengetahuan dulu tentang usaha dan informasi tempat wisatanya, sejarahnya dan sebagainya. Nah, itu yang pernah saya dapatkan 3 tahun yang lalu ya, masih bernama IPIKK. Jadi kampus membuat agen travel ya, travel berbasis edukasi ya. Berbasis edukasi. Nah, itu lumayan, itu 100 juta selama 3 tahun. Nah itu sudah bisa. Nah, tapi intinya nanti setelah selesai, maka unit bisnis ini harus diserahkan ke kampus dan dikelola secara profesional oleh pengelolanya. Jadi ada manajemen pengelolanya dan harus tetap bisa lanjut. Jadi sampai program DRPM selesai 3 tahun dan setelah itu bisnisnya mati atau berhenti. Harus lanjut ya Pak ya. Tidak lanjut. Nah itu yang kurang bagus. Nah itu tentang PPUP. Kemudian yang berikutnya itu tentang PKW ya, program kemitraan wilayah. Nah ini intinya bekerja sama dengan pemerintah daerah, Pemkab, bisa dengan Bapeda, bisa dengan dinas-dinas dan sebagainya. Nah di sini ada yang lebih memudahkan. Kalau yang sebelum-sebelumnya ini proposal harus ya memang ada kendalanya, memang ini harus bekerja sama dengan Pemkab, mungkin tidak semudah kita bekerja sama dengan mitra ya, mitra usaha, masyarakat dan sebagainya. Jadi perlu kerjasama dengan Pemkab. Biasanya kalau dulu ini harus tanda tangan bupati atau wali kota dan sebagainya, tapi yang sekarang ini cukup kepala dinas sudah boleh, dinas atau kepala Bapeda dan sebagainya. Sini intinya mitranya
adalah masyarakat, tapi kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat program ini. Jadi dari DRPM ada dananya, dari pemerintah daerah juga harus ada dana. Jadi ada 2 sumber dana ya untuk beberapa kegiatan yang dibuat. Baik, berikutnya ini program pengembangan desa mitra ya. Nah, di sini ya semacam ini, perguruan tinggi ini mempunyai teknopark gitu ya sebagai desa binaan. Intinya di sini yang mitra desa yang kita tunjuk itu adalah desa binaan yang sudah kita tetapkan. Biasanya seperti ini, kalau kita mengadakan KKN, ya, mahasiswa kita kirim ke suatu desa, saya kira otomatis desa itu menjadi desa binaan kampus, ya. Jadi itu bisa dilanjut. Saya biasanya begini, kalau di tempat saya, dosen pembimbing harus membuat proposal KKN PPM misalkan. Tapi juga setelah KKN PPM selesai, bisa harus membuat program PPDM ini ya, karena data-data dari desa ini harus cukup detail ya untuk bisa dijadikan sebagai modal kita membuat program di sini. Ya, membuat program. Nah ini tentang PPDM. Nanti akan lebih jelasnya saya berikan penjelasan di proposalnya. Baik, selanjutnya dari skema-skema yang sudah kita ketahui, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham dengan skema itu, bisa dibaca di panduan edisi 12. Cuman begini, di edisi 12 itu memang lebih ringkas ya, lebih ringkas, tidak detail seperti edisi sebelumnya, edisi 10, edisi 9 gitu ya. Di situ hanya secara sekilas saja syarat dan ketentuan saja, jadi tujuannya, kemudian syaratnya, kemudian mitranya dan sebagainya. Tapi yang lebih detail itu ada di edisi 10 atau edisi 11. Tapi sekarang yang itu detailnya ada masuk di dalam sistem ya. Jadi ketika kita membuat proposal, karena kita proposalnya sudah online, di dalam template itu sudah ada sebenarnya ya. Jadi harus masing-masing sudah ada di situ. Baik, saya lanjut. Berapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat proposal ya. Ini ayat saya sekilas nanti akan memberikan semacam rekap dari yang saya pernah dapatkan selama mereview proposal-proposal selama ini ya. Jadi mungkin saya ini tiap tahun diberi tugas oleh DRPM bisa sampai 200-300 judul ya, karena memang cukup banyak ini proposal yang masuk ke DRPM. Nah dari situ saya membuat ada beberapa hal yang mungkin perlu sangat diperhatikan ya, agar proposal itu lolos didanai oleh DRPM. Pertama, yang jelas kita harus mengikuti format panduan. Jadi kalau nanti di panduannya itu menyebutkan misalkan harus 1000 kata atau 1500 kata, maka kita harus ikuti itu ya. Banyak proposal yang saya nilai itu misalkan di situ harus 1500, kalau saya itu mungkin satu lembar itu sekitar 400 sampai 500 kata. Berarti kalau 1500 mungkin lah sekitar 3 halaman ya, 3 halaman. Bahkan setelah masuk di proposal itu ternyata sampai 10 halaman, 8 sampai 10 halaman. Nah itu ya sudah tidak mengikuti format ya. Jadi semuanya harus ikut format dalam panduan, baik itu syarat-syaratnya dan sebagainya. Yang berikutnya, mitra harus jelas ya, Bapak Ibu. Yang sudah saya sampaikan di depan tadi, mitra itu harus jelas. Kita yang tahu disiplin ilmu kita apa, kemampuan kompetensi kita apa, itu yang kita harus paham cara memilih mitra. Cara memilih mitra sesuai dengan kompetensi kita. Ya. Nah, mitra ini juga ada beberapa kelompok, ya. Ada kelompok pengusaha atau kelompok usaha, ya. Ada calon usaha, ada juga
masyarakat umum ya. Nah, ini nanti di dalam proposal akan jelas itu ya, kriteria itu ya. Jadi harus jelas. Kemudian jumlah mitra harus 1 minimalnya satu. Kemudian sajikan data mitra secara kuantitatif dan dalam analisis situasi. Nah, ini yang selama ini banyak kelemahannya dalam proposal adalah tidak menyajikan data mitra secara kuantitatif. Artinya begini, di dalam analisis situasi kita harus menjelaskan ya kondisi existing mitra kita, ya, sehingga misalkan ini mitranya adalah kelompok usaha, maka kita harus jelaskan di situ ya, mitra kita ini misalkan mulai usahanya tahun berapa ya, kemudian dia punya pegawai berapa, punya karyawan berapa, produksinya setiap bulan berapa, kemudian bagaimana dia memproduksi, semua data-datanya itu perlu ya, sangat perlu. Karena ini adalah secara kuantitatif, jangan normatif. Misalkan saya sering mendapatkan misalkan begini, mitra ini sudah cukup lama mempunyai usaha ini dan sudah cukup berkembang dengan baik. Nah, ini terlalu normatif ya, tidak jelas itu berkembang dengan baik itu apa. Nah, itu perlu kuantitatif ya. Kemudian akan lebih bagus lagi, nah ini mungkin kita yang baca para reviewer ini juga senang ya kalau ada foto-foto yang mendukung ya, up to date. Jadi fotonya jangan mengambil dari Google gitu, tapi real foto dari mitra. Nah, ini yang menunjukkan reviewer akan tahu apakah tim pengusul itu benar-benar datang ke lokasi atau berkomunikasi langsung dengan mitra, atau hanya sekedar punya data, bukan data primer ya, data sekunder mungkin ya. Nah, dengan foto ya, dengan data kuantitatif yang detail itu menunjukkan bahwa kita wawancara ya, kita interview dengan calon mitra kita tentang data-data itu. Nah, itu yang sangat penting ya. Jadi foto-foto ini akan memperbagus nilai ya. Dengan foto ini sudah menunjukkan ya, katanya foto gambar itu mewakili berapa kata gitu ya, berapa ratus kata dan sebagainya. Nah, ini fotonya harus up to date, bahwa foto yang kita ambil itu adalah memang benar-benar real kondisi existing dari mitra kita ya. Nah, kemudian berikutnya permasalahan dan solusi itu harus minimalnya 2 bidang produksi ya. Nah, yang dimaksud 2 bidang produksi ini memang hampir banyak sekali proposal yang terlewatkan ini ya, minimal 2 bidang ini. Jadi 2 bidang itu produksi dan manajemen ya. Jadi ada kadang hanya fokus di produksinya, tidak menyentuh manajemen, aspek manajemennya ya. Tapi juga ada yang semuanya manajemen gitu ya. Bapak Ibu, saya sangat yakin Bapak Ibu sudah bisa membedakan apa yang disebut produksi, aspek produksi dan aspek manajemen gitu ya. Jadi kalau dalam satu produksi, salah satu usaha, aspek produksi jelas itu adalah bagaimana dia memproduksi suatu barangnya. Aspeknya apa saja, bahan baku, kemudian mulai dari bahan baku, proses produksinya, bentuk produknya, pemasarannya, dan sebagainya. Sedangkan aspek manajemennya adalah aspek pengelolaan usaha itu. Bagaimana dia mengelola usahanya, bagaimana dia mengelola keuangannya, dan sebagainya. Nah, ini dalam proposal kita, dua-duanya harus ada. Ya. Jadi saya pernah dapatkan proposal semuanya aspek manajemen. Misalkan semuanya hanya pelatihan saja. Pelatihannya lebih ke arah manajemen produksinya, manajemen pengelolaan usaha, tapi tidak menyentuh di aspek produksinya. Nah, ini yang kurang ya. Jadi minimal 2 bidang ini harus ada. Maka kalau nanti kita muncul masalah-masalah yang ada, maka nanti ada masalah prioritas itu harus
minimal 2 bidang ini harus ada. Ya. Nah, permasalahannya juga ini harus muncul dari mitra. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai terkesan bahwa kita ini mencari-cari masalah, gitu ya. Cari-cari masalah ini artinya seolah-olah dipaksakan masalah yang muncul itu menyesuaikan dengan program kita yang sudah ada. Gitu ya. Tapi yang harus dihindari. Ya. Jadi masalah itu benar-benar muncul dari mitra. Bagaimana kita bisa dapatkan masalah yang muncul dari mitra? Nah, ada trik, bukan trik ya, tipsnya gimana? Ya, kita harus wawancara dengan mitra. Nah, ketika dengan wawancara dengan mitra itu gampangnya seperti ini, Bapak Ibu, tanya aja ke mitra itu ya. Bapak, Ibu, selama ini kalau punya usaha itu kendalanya di apa gitu ya. Nah, mesti mereka sudah langsung muncul. Oh, Pak, saya ini ternyata alat produksi saya tidak bagus, ya, tidak bisa optimal. Nah, itu sudah jadi permasalahan di situ. Kemudian saya tidak bisa memisahkan ini uang usaha atau uang keluarga, uang SPP anak dan sebagainya dari usaha. Nah, itu berarti dia kurang bagus dalam manajemen keuangan. Nah, itu sudah jadi permasalahan. Nah, jadi permasalahan itu harus muncul dari mitra. Dari permasalahan yang ada, baru kita tawarkan solusi. Solusinya adalah solusi yang kita punya sesuai dengan kompetensi kita. Jadi kalau misalkan kita punya disiplin ilmu mesin misalkan, maka kita bisa tawarkan ke mitra, kalau alat produksinya kurang bagus, saya bisa buatkan alat dengan konsep yang saya buat, bahkan lebih bagus lagi kalau itu hasil penelitian dosen sendiri. Nah, ini bisa Bapak yang punya usaha ini, mitra kita, bisa Bapak pakai ini membuat alat seperti ini. Nah, itu artinya permasalahannya muncul dari mitra, solusinya bisa dari kita sepenuhnya, atau kita berkolaborasi dengan mitra itu. Jadi usaha masalah-masalah solusi yang kita tawarkan itu. Ya. Berikutnya, jadi solusi solusi yang ditawarkan adalah solusi untuk penyelesaian masalah prioritas. Ya. Jadi kalau masalahnya itu tadi menghambat produksi, maka solusi yang kita berikan itu adalah bagaimana hambatan-hambatan dalam produksi itu bisa diselesaikan. Ya. Nah, itu adalah solusi yang untuk penyelesaian masalah prioritas. Ada di sini kata masalah prioritas, Bapak Ibu. Nanti di dalam proposal, ketika analisis situasi, kita harus menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, permasalahan ini bisa banyak, ya, bisa banyak. Tetapi yang akan kita selesaikan, yang akan kita beri solusi, itu harus memilih permasalahan-permasalahan yang prioritas. Saya beri contoh seperti ini. Misalkan masalah-masalah yang sudah kita tampilkan di analisis situasi itu ada 10 masalah. Misalkan mitra kita punya 10 masalah. Tapi jelas kita tidak mungkin menyelesaikan 10-10-nya ini. Kenapa? Karena ada keterbatasan dana. Ya. Maka dari 10 itu kita pilih mana yang sangat diprioritaskan untuk diselesaikan, maka kita pilih misalkan 4. Ya. Nah, dari 4 itu kita tentukan menjadi masalah prioritas. Ya. Karena dari masalah prioritas nanti akan menjadi solusi yang ditawarkan, dari solusi yang ditawarkan nanti menjadi kegiatan, dari kegiatan itu akan ada target luaran. Nah, target luaran itu hubungannya dengan pendanaan. Misalkan membuat dari solusi itu membuat mesin, maka target luarannya adalah menghasilkan mesin. Nah, mesin ini berapa biayanya membuat mesin? Nah, itu kita harus memprediksi seperti itu sehingga menyesuaikan dengan dana yang ada. Misalkan PKM ya, misalkan PKM ini 40 sampai 50 juta. Misalkan satu alat 10 juta, maka apa cukup kita membuat dua alat ya, dengan kegiatan yang lain, yang aspek manajemen tadi jangan lupa ada 2 aspek ya.
Nah ini masalah prioritas ini adalah masalah yang harus dipilih dari masalah-masalah yang ada. Berikutnya di sini ada target luaran. Ya. Target luaran itu harus terukur dan dapat dikuantitatifkan. Ya. Maksudnya kalau nanti yang keluar itu target luarannya itu adalah sebuah alat produksi, maka kita harus memberikan spesifikasi dari alat tersebut. Ya, misalkan alat pemotong ubi misalkan ya. Maka itu terbuat dari apa, kapasitasnya berapa, ya. Kalau pakai mesin berapa listriknya dan sebagainya. Nah, itu harus ada spesifikasi. Kalau pelatihan, apa spesifikasi pelatihan? Ya, pelatihannya harus jelas. Itu pelatihan untuk siapa, materinya apa, target dari yang akan dilatih itu setelah dilatih dia akan mendapatkan apa. Nah, itu spesifikasinya. Ya. Kemudian dari solusi keluar kegiatan. Nah, untuk menyelesaikan kegiatan menjadi target luaran, ya, untuk menjalankan kegiatan sehingga mendapatkan atau mencapai target luaran, maka kita harus ada metode pelaksanaannya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan metode pelaksanaan itu adalah tahapan kegiatan untuk mencapai target. Ya, misalkan membuat alat itu pelaksanaannya seperti apa? Ya jelas mendesain dulu, kemudian membeli bahan-bahan, kemudian merakit, membuat, kemudian menguji coba, kemudian melatih kepada mitra cara penggunaan dan sebagainya. Itu salah satu contoh ya, metode pelaksanaan. Kalau pelatihan, misalkan apa metode pelaksanaannya? Ya, misalkan dimulai dari menentukan menentukan peserta, menentukan pemateri, kemudian mengundang, melaksanakan kegiatannya, kemudian memberikan mungkin ada pretest, post-test dan sebagainya. Ya, itu adalah metode pelaksanaan. Pelatihan. Nah, kemudian berikutnya jenis kepakaran tim pengusul. Ya, Mas Rija, balik. Pak Rija, balik. Jenis kepakaran tim pengusul harus jelas dan diuraikan dengan rinci dalam Pak Rija, balik dulu ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, jenis kepakaran tim ini maksudnya begini, kalau Bapak Ibu di dalam proposal itu ada 3 anggota tim, ya, maka masing-masing harus dijelaskan perannya di dalam kegiatan ini. Ya. Misalkan ketua pelaksana nanti ini bertugas dengan kompetensinya, dia bertugas di kegiatan yang mana. Ya, misalkan ketuanya adalah dari manajemen, misalkan, maka di dalam penjelasannya ini dijelaskan bahwa dia nanti akan berperan dalam pelatihannya, gitu ya, pelatihan manajemen dan sebagainya. Kalau ada anggota dari teknik mesin, misalkan dia akan berperan dalam mendesain alatnya. Kalau ada dari teknik industri, mungkin ada berperan dalam di bagian apa. Nah, di sini harus dijelaskan ya jenis kepakaran tim pengusul. Dan kemudian biaya dan jadwal kegiatannya harus sesuai dengan rencana kegiatan. Nah, jelas ini kalau tadi saya sudah sebutkan kalau muncul 4 kegiatan, maka 4-4-nya ini di dalam RAB itu harus muncul ya. Kegiatan pelatihan butuh berapa biayanya, membuat mesin butuh berapa, misalkan membuat merek misalkan ya, membuat merek baru atau mendesain ulang merek itu juga ada biayanya ya. Dan sesuai juga dengan jadwalnya di dalam rencana kegiatan. Di jadwal kegiatan nanti harus detail ya, dalam jangan lebih dari 8 bulan misalnya. Ini maksimal 8 bulan dibuat kegiatan selama 8 bulan. Baik, nah selanjutnya ini Bapak Ibu mungkin sudah paham ya, di dalam pengajuan proposal online itu jelas ketentuan-ketentuan ini sudah ada. Ya, okay. Ya, jadi ada harus punya NIDN, kemudian pengusulnya harus multidisiplin. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di dalam di tahap berikutnya. Ya, silakan dilanjut dulu saja.
Ya ini juga syarat-syarat saja ini ya, syarat-syarat sebagainya. Silakan dilanjut dulu. Ada luaran wajib multi tahun. Ini bisa dibaca di dalam panduan, Bapak Ibu sudah ada semua. Cuma nanti akan saya jelaskan agak detail apa yang dimaksud, misalkan nanti di dalam isian ya, artikel, video kegiatan, dan sebagainya. Silakan dilanjut. Untuk luaran menu tahun sama ya. Nah, berikutnya lanjut. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Di sini dalam kita mengisi atau mengisi template dari proposal, yang harus benar-benar diperhatikan adalah panduan ini adalah jumlah kata ya. Jumlah kata ini harus mengikuti apa yang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai berlebih-lebih ya. Ini maksimalnya. Berkisar misalkan untuk pendahuluan itu ada analisis situasi dan permasalahan sekitar 2.000 kata. Mungkin 4 lembar saja. Kemudian solusinya 1.500, metode pelaksanaan 2.000, luaran dan target ya ini belum ada di sini ya. Nah jadi masing-masing subbab ini harus sesuai dengan ketentuannya. Jadi jangan berlebihan. Biasanya yang paling banyak itu di pendahuluan ya. Jadi Bapak Ibu yang sering saya dapatkan proposal itu terlalu banyak bercerita tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mitra ya. Misalkan berbicara masalah misalkan pendidikan anak misalkan ya. Nah, terlalu banyak menjelaskan tentang definisi pendidikan anak dan sebagainya. Jadi memang itu kesannya datanya banyak, tapi data-data tentang pendidikan anak dan lain-lain. Nah, itu yang kurang pas adalah yang kita harus ceritakan di dalam analisis situasi itu adalah kondisi mitra. Jadi Bapak Ibu harus menjelaskan yang detail tentang kondisi mitra. Kalau yang umum, misalkan data umum, misalkan data di Indonesia, kemudian data di provinsi, nah itu cukup sekilas saja. Jangan terlalu banyak, itu nanti mengurangi jatah kata yang 2.000 itu. Ya. Jadi jatah kata 2.000 itu sebaiknya fokus di dalam menceritakan kondisi existing dari mitra dan permasalahannya. Nah itu yang mungkin hampir 30% lebih ya. Itu kalau istilah saya proposalnya agak terkesan seperti proposal penelitian ya. Jadi beda penelitian proposal pengabdian dengan proposal penelitian itu ada bedanya ya. Salah satunya di situ. Jadi tidak perlu menjelaskan yang terlalu rinci yang tidak ada hubungannya dengan mitra ya, yang tidak ada hubungannya dengan mitra. Nah itu yang beberapa poin yang perlu saya ingatkan ya, bahwa beberapa hal itu harus ada. Termasuk ini yang kurang sering terlewatkan itu gambaran iptek ya. Jadi gambaran iptek ini ada nilainya ya. Gambaran iptek ini harus dijelaskan nanti ya. Di situ harus dijelaskan gambaran iptek ini adalah gambaran program atau gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan gitu ya. Kalau pelatihan itu gambarannya pelatihannya apa gitu ya, kemudian materinya apa, targetnya apa, itu dalam kalau membuat alat maka di gambaran iptek itu kita buat sketnya atau ada sketch yang ada itu kita mau modif seperti apa itu boleh ya, misalkan ambil di internet di Google saya mau bikin alat potong misalkan ya, maka kita cari di internet seperti contoh-contohnya, kemudian kita modif seperti apa, itu ada di gambaran iptek. Nanti akan saya berikan contohnya. Termasuk peta lokasi ya, peta lokasi ini akan menunjukkan bahwa seberapa jauh kampus kita dengan mitra. Ya. Mitra ya Pak. Mitranya nanti kita buat di peta itu berapa kilometer jaraknya ya, dibuat dipertegas bahwa jarak dari PT ke mitra 100 kilo misalkan ya, dan sebagainya. Nah ini untuk penusulan di akun ya, di Sinditapmas. Kalau ini di berikutnya, di slide berikutnya ini
tugasnya LPPM ini. Ini pajak ini. Ya, ini sebaiknya memang LPPM punya tim verifikasi. Jadi sebelum di-approve sama ketua LPPM, itu ada tim sendiri untuk memverifikasi. Karena pernah kejadian seperti ini contohnya ya. Di salah satu syarat administrasi dari PKM misalkan tidak boleh lebih dari tiga kali dapat ya. Ternyata yang mengusulkan ternyata sudah pernah dapat lebih 3 tapi lolos di LPPM dan di-approve ya sama ketua dewan. Sayang nanti di penilaian sudah tidak dinilai substansi, itu sudah tidak lolos administrasi gitu ya. Termasuk yang ini misalkan kurang surat pernyataan mitra yang tidak bermaterai dan sebagainya. Nah itu sebaiknya memang di LPPM ada tim verifikasinya untuk memverifikasi apakah proposal ini sudah layak secara administrasi dan secara substansi. Jadi bisa mengecek apakah juga ada duplikasi usulan. Mungkin di RPM tidak tahu itu duplikasi usulan. Bisa jadi reviewer tidak tahu pernah diusulkan atau tidak. Tapi kalau di lembaga sendiri, di PT sendiri, kalau pernah tahu LPPM misalkan, oh ini kayaknya sudah diusulkan, kok diusulkan lagi, kan gitu kan. Misalnya di PBU udah diusulkan gitu ya. Boleh diusulkan lagi, asalkan tidak didanai, kan gitu ya Bu. Siap. Kalau funding ya Pak ya. Termasuk mitra yang sama, saya pernah mendapatkan, sudah pernah didanai oleh mitra yang ini, mengusulkan lagi dengan mitra yang sama. Oke, memang programnya beda, tapi sebaiknya jangan, karena mungkin bisa untuk yang mitra yang lain lah ya. Jadi kalau sudah pernah dapat, mungkin bisa untuk yang lain. Nah itu sebaiknya seperti itu. Kecuali kalau yang tahun lanjutan kali ya Pak ya? Kalau yang tahun lanjutan dengan mitra yang sama, mungkin masih. Oh iya, harus. Kalau itu tahun lanjutan memang harus tetap mitranya. Selama 3 tahun itu memang harus itu. Dan termasuk di sini monotahun itu. Kalau yang monotahun ya. Iya, termasuk juga plagiasi usulan. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang saya masuk ke dalam penilaian. Ini yang sangat-sangat perlu diperhatikan ya, bahwa ketika Bapak Ibu sudah membuat proposal, mungkin bisa jadi sampai lembur-lembur ya. Jangan sampai yang sudah kita usahakan itu, kita sudah lembur, sudah mencurahkan pikiran, tenaga dan sebagainya, ternyata tidak lolos administrasi, ya, karena sakit ya. Jika tidak lolos administrasi itu tidak perlu dinilai secara substansi. Ini sangat menyenangkan reviewer. Karena reviewer capek-capek lagi. Cukup di depan tidak lolos administrasi, nggak usah diteruskan. Honornya sama paling ya Bu ya. Nah, jangan sampai ini yang terjadi. Karena itu screeningnya ada 2, di dalam pribadi yang mengusulkan dan juga LPPM. Nah, sebaiknya tidak boleh lagi ada proposal yang tidak lolos administrasi. Nah, saya berikan apa lolos administrasi itu ya di selanjutnya. Pak Rizal lanjut. Nah, ini contoh untuk PKM ya. Di sini ada 5 kriteria penilaian lolos administrasi. Jika salah satu saja dari 5 kriteria ini ada yang tidak, gitu ya. Ini kliknya klik ya atau klik tidak. Ya, ini maka itu sudah gugur. Ya, tidak lolos administrasi dan tidak dilanjut ke penilaian substansi. Saya beri contoh ini, misalkan tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal 2 kompetensi. Kalau iya, berarti oke, sudah benar ya. Kalau ini contohnya begini, banyak sekali, saya hampir mendapatkan mungkin 10-20% proposal itu tidak lolos yang poin 1 ini. Kenapa? Contohnya begini, misalkan pengusul dari jurusan akuntansi. Ya. Nah ini
ketua dan anggota sama-sama dari akuntansi. Ya, nah itu namanya tidak multidisiplin, ya, tidak dua kompetensi. Jadi harus dua kompetensi. Jadi kalau misalkan dari akuntansi, salah satunya mungkin harusnya yang manajemen, gitu ya. Kalau misalkan mitranya apa tadi contohnya misalkan pengusaha makanan misalkan, bisa jadi pengusulnya adalah pertanian atau THP gitu ya, atau anggotanya salah satunya jangan dari pertanian semua, tapi dari bidang ilmu yang lain ya, misalkan dari manajemen karena ada pelatihannya. Nah ini kalau dua-duanya di bidang yang sama, maka ini diklik tidak oleh reviewer, maka sudah otomatis yang substansinya tidak dilanjut untuk di review atau dinilai ya. Yang berikutnya, ketua pengusul mendapatkan PKM maksimal itu 3 kali. Jadi kalau sudah 3 kali tidak boleh lagi mengusulkan PKM, harus pindah ke multi tahun ya. Jadi ini untuk peningkatan juga kemampuan juga ya. Jadi nggak boleh lama-lama lah di monotahun ya, harus meningkat ke multi tahun. Kemudian mitra harus sesuai dengan ketentuan. Yang dimaksud mitra sesuai itu kriterianya. Jadi mitranya apakah mitra itu mitra kelompok usaha, kelompok masyarakat dan sebagainya, harus sesuai. Ya. Bapak Ibu, misalkan contoh mitra itu dana ini adalah dari kementerian ya, dari Kementerian Ristek misalnya. Maka sebaiknya mitranya bukan lembaga pemerintah yang lain ya. Jadi mitra itu adalah masyarakat, kelompok masyarakat, ya, bukan lembaga pemerintah yang lain. Ya. Contohnya mungkin apa ya? Mungkin puskesmas gitu ya, puskesmas. Itu jangan puskesmasnya jangan jadikan mitra, tapi misalkan kelompok masyarakatnya yang jadi mitranya, bukan lembaga dari puskesmasnya, karena puskesmas sendiri mungkin sudah ada pendanaan dari kementerian yang bersangkutan. Kemudian melampirkan dokumen pernyataan mitra, ya, ini juga yang sering salah, kurang tanda tangan, tidak ada materai dan sebagainya. Ya, ini harus dicek benar tentang surat pernyataan mitra. Ya. Dan yang berikutnya penulisan usulan sesuai dengan panduan, terutama kata per kata tadi. Mungkin kalau lebihnya 10% masih ditolerir, masih bisa ditolerir. 2000 kata, 4 halaman, 5 halaman masih oke lah gitu ya. Tapi kalau sampai 8 halaman, 10 halaman itu sudah tidak sesuai dengan panduan. Apalagi yang diunggah itu adalah file PDF yang bukan format template dari template yang terakhir ya, template yang benar gitu ya. Karena saya masih dapatkan yang diunggah itu template-nya bukan template, masih ada cover gitu ya, masih ada lembar pengesahan gitu ya. Itu kan sudah template model yang lama gitu ya. Nah itu artinya kita pernah juga Pak, kita pernah ada yang masuk seperti itu, tapi itu Mas Jailani kemarin ini yang memberitahukan kepada si pengusul. Ya betul. Nah itu masih banyak itu. Nah dari salah satu dari 5 ini ada satu saja yang diklik tidak, maka itu sudah tidak lolos administrasi dan tidak dilanjut untuk penilaian substansinya. Sangat disayangkan sekali ya. Misalkan isinya sudah bagus, kadang begitu saya lihat, aduh sebenarnya sayang sekali isinya bagus tapi kok tidak lolos administrasi gitu ya. Nah, ini lalai lah ya, lalai dalam hal yang mungkin verifikasinya apa ya? Jangan sampai terjadi gitu ya. Nah berikutnya ini sama ya, jadi di PKM stimulus hanya ada 4 di sini ya. Kemudian di KKN PPM lanjut Pak Rijal ada 6 ya. Nah di sini kalau yang ini saya pertegas lagi di KKN PPM di nomor ini ya 5 ya, di situ melampirkan SK pimpinan PT bahwa KKN sebagai mata kuliah wajib. Ya, ini harus dilampirkan SK.
Izin Pak Chandra, sebentar Ya. mungkin masuk ya. Izin Pak Chandra, kebetulan Ya. kita tahun ini baru melaksanakan KKN Pak Chandra. Akan ya. tetapi di perguruan tinggi kita ini masih belum sebagai mata kuliah wajib. Jadi masih masing-masing prodi itu diberikan keleluasaan gitu untuk menentukan apakah ini mata kuliah wajib atau enggak gitu. Nah, yang seperti itu gimana solusinya Pak Chandra? Saran saya memang sebaiknya menjadi ini Bu, karena yang dimaksud di sini SK pimpinan tertinggi ya, jadi rektor, jadi SK rektor ini ya, jadi SK rektor yang menyebutkan bahwa KKN ini sudah wajib ya, jadi wajib dilaksanakan mahasiswa. Nah itu yang harus dilampirkan. Nah mungkin ya memang perlu ini Bu, perlu disepakati bersama ya bahwa kedepannya ini menjadi mata kuliah wajib ya, kalau mengusulkan ketika ini masih SK per prodi, saya rasa kurang kuat gitu ya. Saya rasa masih kurang kuat gitu ya. Penggantinya bisa nggak kalau misalnya SK pelaksanaan KKN yang mewajibkan seluruh prodi itu untuk pelaksanaan KKN? Nggak bisa ya Pak Chandra? Saya belum persis benar bisa menyebutkan itu ya. Cuman memang yang dimaksud SK pimpinan itu setahu saya mata kuliahnya ya Pak ya. Pimpinan PT gitu ya. Oke, siap Pak Chandra. Kemudian sama ya yang lain itu di situ ada DPL ya, jumlah maksimum 3 orang dan sebagainya. Oke, lanjut di yang administrasi yang lain ada PPK. Di sini ada timnya terdiri dari 4 dan sebagainya. Kemudian melampirkan pernyataan pendamping dari perguruan tinggi ya. Jadi kalau PPK ini harus ada dana pendamping dari perguruan tinggi minimal 20 juta per tahun, maka itu harus ada pernyataan dari pimpinan bahwa ada dana pendamping 20 juta. Kadang ini juga terlewat sehingga tidak lolos administrasi. Berikutnya PPUPIK juga ya, di PPUPIK ini juga ada melampirkan dana pendamping. Kemudian yang berikutnya PKW, ini banyak syaratnya ya, karena dengan di PKW ini ada PKW dengan CSA, dengan Pemda ya. Ini juga ada syaratnya harus melibatkan Pemda, misalkan nomor 6 itu. Ada juga nomor 5 itu melibatkan perguruan tinggi swasta lainnya ya, atau perguruan tinggi lainnya ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah syarat administrasi ya, lolos administrasi dari penilaian administrasi setiap program. Ini yang perlu diperhatikan benar. Ini di program kriteria ini adalah kriteria penilai ya. Tapi Bapak Ibu sebenarnya di mana bisa dapatkan ini? Ya, ini sebenarnya sudah ada di dalam panduan ya. Panduan 12 itu sudah ada semua di situ. Syarat-syarat pengusul misalkan ya. Nah, itu sudah ada. Tinggal ini dibuat tabnya saja. Nah, berikutnya PPUD juga demikian ya. Nah, di sini untuk PPUD ini melibatkan, jangan lupa juga setiap program ada yang mewajibkan melibatkan mahasiswa Bapak Ibu ya, jadi harus diisi. Ada jumlah mahasiswa 4 misalkan harus diisi dan sebagainya. Ini tentang nah, kemudian PPDM juga. Nah, di sini kalau PPDM berikutnya di PPDM di sini ada melampirkan nomor 4 ya, melampirkan rekomendasi pembentukan tim pengusul dari ketua LPPM. Nah, di situ ada pembentukan tim pengusul harus ada. Jadi harus ada tim ya, yang dikerjakan LPPM. Kemudian juga dana pendamping, kemudian juga mitra sesuai dengan kriteria. Jadi di situ ada yang dirasakan oleh LPPM, itu yang perlu. Nah, baik. Berikutnya saya akan jelaskan evaluasi substansi.
Mungkin di sini kurang jelas Bapak Ibu mungkin, tapi ini agak kecil tulisannya. Ini saya beri contoh salah satunya ya, ada nilainya gitu ya. Ini ada dalam evaluasi substansi itu ada 3 bagian, yaitu bagian substansi, bagian luaran, evaluasi luaran, dan rekam jejak. Ya, jadi ada 3 bagian. Nah, untuk ini yang menurut ya, untuk yang menurut tahun. Jadi substansi ini, penilaian substansi itu untuk rekam jejak itu sekitar 10% atau nilainya 10 total maksimal ya. Substansinya itu 55, luarannya 35. Sehingga kalau semuanya bisa maksimal maka nilainya 100 ya. Jadi untuk proposal yang 2 tahun belakang ini nilainya adalah range-nya 0 sampai 100 ya. Bisa jadi mungkin kalau sudah di atas 70 itu sudah di atas passing grade misalkan ya. Nah, beda lagi kalau tahun ini dananya sedikit ya, sehingga yang didanai juga sedikit, bisa jadi passing grade-nya yang 80 sampai 90, 80 sampai 100 gitu ya. Bisa jadi 90 sampai 100 gitu ya. Sama naik ya. Ya, karena memang keterbatasan dana. Jadi kalau di RPM itu ketika sudah dinilai kan di ranking ya kan yang didanai itu hanya ada 1000 judul, maka ranking 1 sampai 1000 itu yang lolos ya. Yang ke bawah itu ya, yang bawah itu walaupun yang ranking 1001 akhirnya tidak lolos didanai ya. Walaupun nilainya mungkin mepet dengan yang 1000 gitu ya, tapi karena dananya cukup segitu ya itu. Nah, karena itu yang saya sampaikan ini adalah bagaimana caranya kita mengoptimalkan nilai itu gitu ya. Di mana posisi yang bisa kita optimalkan, itu kita optimalkan sehingga mempunyai nilai lebih. Jadi kalau nilainya di bawah 50 itu sudah jelas tidak bisa didanai gitu ya, karena sudah di bawah passing grade misalnya gitu ya. Jadi, nah di sini saya beri sedikit contoh di sini, misalkan tentang ketajaman analisis situasi. Kalau tidak jelas nilainya 0, cukup jelas 5, jelas 7,5, sangat jelas 10. Nah ini memang subjektif ya dari reviewer, tapi reviewer itu sudah diberi pelatihan ya, pelatihan penilaian ya, jadi penyamaan persepsi bahwa yang disebut jelas itu ada kriterianya gitu ya, yang disebut sangat jelas ada kriterianya gitu ya. Nah, saya memberikan gambaran jelas itu adalah yang saya jelaskan tadi, kuantitatif ya. Jadi ada data kuantitatif dari mitranya sebutnya. Saya kalau sudah tidak ada data kuantitatif sama sekali, itu sudah tidak jelas ya, nilainya 0 gitu ya. Bahkan ada yang tidak menyebut mitranya itu siapa, itu ada gitu ya, proposal yang tidak menyebut, tidak jelas mitranya siapa, itu sudah 0 itu nilainya ya. Ya, jadi kalau jelas, itu kalau mitranya jelas, alamatnya jelas, pemilik usaha misalkan ini namanya ada, kemudian data-data usahanya ada, itu sudah cukup jelas. Tapi kalau lebih detail, rinci, saya bisa kasih nilai 10, yaitu sangat jelas gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Mungkin di ini di PKM, di PPN, KKN, PPM dan sebagainya tidak jauh beda nilainya gitu ya. Untuk rumusan masalah misalkan tidak jelas 0, cukup jelas 2, jelas 3, sangat jelas 5 gitu ya. Jadi rumusannya harus jelas yang saya sebutkan tadi. Kalau banyak masalahnya, kemudian buatlah masalah prioritas sehingga masalah prioritas ini yang akan diselesaikan. Nah itu kalau ada masalah prioritas itu sudah cukup jelas ya masalahnya. Ya, itu bisa nilainya bisa 3. Tapi kalau terlalu banyak, nggak tahu mana yang akan diselesaikan, tidak diberi poin-poin, maka itu juga akan menyulitkan. Tidak jelas jadinya ya. Kemudian kompetensi tim tadi, sebaiknya saya sarankan untuk kompetensi tim itu lebih jelasnya dibuat tabel gitu ya. Jadi kalau
nama ini sebagai ketua, kompetensinya apa, nanti di dalam kegiatan usulan kegiatan PKM ini misalkan dia bertugas sebagai apa atau berperan sebagai apa, berperan di mana, berperan di kegiatan apa, itu sebaiknya dibuat dengan tabel, maka itu akan lebih jelas ya. Itu bisa, kalau jelas detail itu bisa nilainya bisa 5 gitu ya. Kemudian metode, solusi, dan rencana kegiatan ini harus nyambung ya. Di solusi yang sudah diberikan pakai metode apa ya, kemudian menjadi kegiatan, rencana kegiatannya, tahapannya kegiatan seperti apa, itu harus jelas ya. Jadi kalau jelas, tidak jelas 0, cukup jelas 5, kemudian jelas itu 10, dan sangat jelas 15. Ini nilainya cukup tinggi ya untuk subbabnya ya, dalam subbab ya, metode pelaksanaan ya, ini yang paling tinggi ya Pak ya? Iya Pak, ya Bu. Jadi metodenya ya, tahapannya itu harus jelas, itu 15 nilainya, itu cukup tinggi itu. Kemudian kesesuaian penugasan tim ya. Oh gini, untuk yang kesesuaian penugasan tim itu yang saya sebut tadi berperan sebagai apa, itu di sini ya di nilai. Tapi kalau yang kompetensi itu kita jelaskan kompetensi dari tim pengusul ya. Jadi ketuanya itu dari jurusan apa, dia punya kompetensi apa, anggotanya dari prodi apa itu ya, dia punya kompetensi apa, itu ada yang di nomor 3 itu ya, di kompetensi tim gitu ya. Kemudian yang nomor E itu kesesuaian penugasan. Jadi bisa disebutkan di situ dia berperan sebagai apa, sesuai kompetensinya dengan tugasnya di dalam proposal itu sesuai. Kalau sesuai itu nilainya bisa 5 gitu ya. Dan nah, ini kualitas iptek yang ditawarkan. Ini ada di dalam gambaran iptek yang saya jelaskan tadi. Kalau Bapak Ibu tidak membuat gambaran iptek yang detail, yang jelas, maka nilainya ini kurang baik dan bukan dari hasil penelitian pengusul, itu nilainya 5 misalkan ya. Sudah kurang baik dan bukan penelitian pengusul ya, nilainya 5. Kemudian ada cukup baiklah, ada misalkan ya, tapi bukan pengusul, bukan penelitian pengusul, misalkan ambil hasil di Google gitu ya, atau pengusul penelitian orang lain, bukan tim, itu nilainya 7,5. Kemudian sudah baik, tapi bukan penelitian pengusul, itu nilainya 10. Nah yang paling tinggi nilainya 15, itu kalau detail sudah baik gitu ya, dan itu merupakan hasil penelitian pengusul. Nah, sebaiknya yang ini memang ya. Misalkan bukan ketua, salah satu hasil penelitian anggota, itu bisa sama saja nilainya ya. Yang penting asalkan salah satu dari tim itu yang dipakai hasil penelitian dari tim itu sudah cukup tinggi nilainya ya. Jadi kalau dari berapa ini? 6 item ini ya, di total sudah nilainya sudah 60 misalkan ya, kalau maksimal semua ya, kalau maksimal semua sudah 60 gitu ya. Izin Pak Chandra menyampaikan ya. Waktu kita ini sudah menunjukkan jam 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah Pak Chandra. Ya, berapa menit lagi saya? Siap, G. Saya berapa menit lagi Bu? Masih bisa? Kita akan berakhir di jam 12 waktu Indonesia Tengah, akan tetapi mungkin masih fleksibel, masih ada bisa perpanjangan waktu. Ya, kita sesuaikan aja Pak Chandra. Selama Pak Chandra masih kuat. Silakan Pak Chandra, teruskan. Oke, itu tadi evaluasi substansi ya. Misalkan bukan 60, tadi 55 ya, 55. Kalau di total itu 55. Kemudian luaran wajib ya, luaran wajib ini ada nilainya. Nah ini di isian, di online, di isian template proposal. Pertama ini saya perlu jelaskan tentang publikasi luaran ya. Nah di situ kita sering mengisi, nanti akan dipublikasikan di di artikel, di jurnal misalkan ya. Nah ini
kalau tidak jelas jurnalnya apa gitu dan sebagainya, maka itu disebut di sini kinerja kurang baik ya. Karena memang tidak jelas jurnalnya gitu ya. Maka nilainya 2. Kalau publikasi jurnalnya jelas, itu disebut berkinerja baik, nilainya 5. Nah, apa yang disebut kinerja baik? Sangat mudah Bapak Ibu sebenarnya. Bapak Ibu tinggal masukkan link dari jurnal tersebut ya di dalam proposal tersebut. Saya masih banyak mendapatkan tidak memberikan link dari jurnal yang dituju. Ya, jadi saya tegaskan di sini jurnal yang dimaksud adalah jurnal yang kita tuju untuk luaran program ini, untuk luaran dari kegiatan ini. Ya, jadi kita harus sudah menentukan kira-kira nanti hasil kegiatan kita ini mau kita kirim, kita buat artikel, kita akan kirim kemana? Ke jurnal mana? Nah, itu harus jelas. Jadi sebaiknya diberi alamat linknya di dalam proposal itu. Hanya memberi alamat link saja itu nilainya sudah naik ya, menjadi 5. Kalau nggak ada itu 2 gitu ya. Kalau tidak ada sama sekali mungkin 0 gitu, nggak ada nilainya ya. Kemudian artikel di media cetak atau elektronik. Ya, di sini luaran itu wajib ada luaran di media cetak. Bisa lokal, bisa nasional. Nah, kalau lokal nilainya 2, kalau nasional nilainya 5. Ya. Nah, ini juga mudah sebenarnya Bapak Ibu ya. Lokal itu contohnya mungkin mungkin tabloid kampus ya, mungkin ya itu lokal gitu ya. Nah, kalau nasional ya sekarang kita banyak ya online, berita-berita online itu ya. Silakan aja, nanti akan diberitakan di contohnya apa ya Bu yang kalau kita itu berita online itu ya. Kita ada punya Banjarmasin Pos online itu. Nah, itu skalanya kan kalau sudah online kan nasional ya Pak. Jadi jangan memasukkan media cetak kampus lah itu masih lokal, jadi nilainya 2 nanti gitu ya. Siap. Jadi cukup yang nasional linknya aja atau menyebut nama medianya itu nilainya sudah 5. Ini yang kadang sering terlewat gitu ya, yang hal-hal kecil seperti ini tapi nilainya sebenarnya ada nilainya gitu ya. Dan video juga, video itu ada kurang meyakinkan 2, ada meyakinkan 5 nilainya. Meyakinkan kalau apa kira-kira kalau meyakinkan saya sudah YouTube saja itu sudah yang meyakinkan. Jadi silakan akan diunggah di YouTube gitu ya. youtube.com itu sudah nilainya sudah 5 itu ya. Gitu. Itu kadang nggak ada yang nggak diisi gitu ya, kadang ada yang nggak diisi. Kemudian ya kalau ini kualitatif ya, keberdayaan mitranya ya. Ini maksudnya kalau sesuai itu artinya begini, keberdayaan itu sebenarnya targetnya kalau sebelum ada kegiatan ini, misalkan mitra kita ini produksinya sekian per bulan, ditarget ketika sudah ada kegiatan kita, ini akan meningkat 50% misalkan. Nah, itu harus kita tunjukkan di dalam target luaran itu. Nah, kalau ini itu, harus terukur ya, Pak Chandra ya? Terukur ya. Jadi harus terukur, benar-benar. Jangan sampai kita akan diprediksi akan meningkat. Meningkatnya berapa gitu ya. Artinya nggak bisa cuma dideskripsikan aja ya, Pak ya? Nggak bisa ya. Harus target. Harus gitu. terukur. Target. Produksinya naik. Setelah ada kegiatan ini produksinya naik, misalkan per bulan membuat keripik pisang misalkan ya, hanya mampu 20 kilo sebelumnya, setelah ada kegiatan mampu 100 kilo misalkan ya, itu naik berapa persen. Nah itu salah satunya yang menunjukkan keberdayaan mitranya itu, yang meningkat gitu ya. Itu kalau detail, jelas itu nilainya bisa 10 ya, sangat sesuai itu nilainya bisa 10. Berikutnya target luaran. Nah, target luaran itu yang saya maksud tadi adalah bahwa kalau menghasilkan alat, maka harus ada spesifikasi. Nah, spesifikasi ini yang disebut menjadi sangat jelas ya. Speknya ini, kapasitasnya, misalkan kapasitas produksinya sekian, ya, alatnya itu ya. Termasuk pelatihan ya. Pelatihan itu harus jelas. Misalkan sering yang terlewat itu kalau kita mengadakan pelatihan itu targetnya tidak jelas ini ya.
Jadi kalau misalkan 10 yang diundang, maka targetnya setelah dilatih itu mereka mampu apa, ya? Itu harus terukur. Biasanya apa? Biasanya kan ada pretest post-test gitu ya. Sebaiknya ada pretest post-test untuk pelatihan mitra itu ya. Jadi sebelumnya kalau mau melatih tentang manajemen produksi atau manajemen usaha, silahkan kasih pretest sebelum diadakan. Mereka kasih ujian gitu ya, ngisi pertanyaan kira-kira paham kuesioner nggak? ya. Kuesioner. Nanti setelah pelatihan isi lagi itu, beri lagi kira-kira sudah menjadi benar nggak isiannya mereka, nah berapa persen dia, nah itu namanya terukur gitu ya. Baru dievaluasi gitu. Ya, evaluasinya itu jelas gitu ya. Nah ini yang disebut target capaian luarannya jelas gitu ya. Kemudian kesesuaian jadwal juga yang saya sebutkan tadi, harus 8 bulan misalkan gitu ya. Bulan pertama kegiatan apa, bulan berikut pelatihannya bulan apa, dan sebagainya harus sesuai gitu ya. Apakah harus pelatihan dulu atau yang mana dulu, nah itu nanti di jadwal kegiatannya harus detail, rinci, dan jelas. Kalau detail, rinci, dan jelas itu sangat sesuai, nilainya 5. Ya. Nah ini untuk skor luaran. Kalau di total skor luaran ini 35 ya. Jadi kalau tadi sudah dapat 55, ini bisa maksimal semua 35 ya, nilainya sudah 85 ini. Sudah 85 ini. Nah, ini untuk yang monotahun. Yang berikutnya multi tahun hampir sama gitu ya. Yang berikutnya untuk yang Rija, ya, multi tahun ini hampir sama. Ini contohnya yang ini kan saya beri contoh yang ini apa nih, PPUD, PPM ya, PPUD, PPK, PKW, ini PPDM sebenarnya ini ya, PPDM. Ini contohnya, misalkan tadi analisis situasi jelas, cukup jelas 5, 7,5, sangat jelas 10, dan seterusnya, itu hampir sama ya, hampir sama dengan yang monotahun ya. Kemudian untuk yang recap skor untuk luaran ya hampir sama juga ya, sama juga. Yang berikutnya tentang rekam jejak ya, tentang rekam jejak. Jadi saya ulangi lagi, untuk evaluasi substansi, penilaian substansi itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu sebenarnya yang ini ya, jadi rekam jejak dari pengusul ya, terutama ini ketua pengusul ya. Di sini disebutkan kuantitas dan kualitas publikasi ya, bobotnya 5. Kalau punya publikasi 1, nilainya 1. Kalau punya publikasi 5, nilainya 2. 10 sampai 15 3, 15 lebih itu 5. Nah, ini dari mana ini reviewer bisa menilai ini? Ini Bapak Ibu dari CV ya, dari kurikulum vitae yang ada di sistem ya. Nah, ini yang sering saya lihat Bapak Ibu sebaiknya sering mengupdate publikasinya atau luarannya di dalam Simlitapmas ya. Karena kadang sebagian memang otomatis ada di Sinta ya, masuk, tapi juga ada kadang yang tidak masuk, kita bisa cek itu semua. Harus disinkronisasi dulu ya Pak ya, antara data bahkan bisa kita menambah secara manual ya, menambah sendiri di Simlitapmas itu, misalkan ada yang terbaru dan sebagainya itu ya. Karena nanti CV yang sudah diisi itu akan muncul di satu file PDF usulan ya. Nah di situ reviewer akan melihat punya berapa jurnal gitu ya. Kalau dia punya 5 berarti nilainya 2 gitu ya. Kalau punya 10 nilainya 3 gitu ya. Bahkan kadang ada yang tidak punya sama sekali ya, berarti nilainya 0 gitu ya. Karena tidak ada sama sekali itu bisa jadi belum mengisi gitu ya, belum diisi gitu ya. Maka saya sering ke teman-teman di tempat saya mengingatkan itu ya. Saya waktu masih ketua LPPM Bu Nurul, saya selalu mengingatkan teman-teman sebelum mengunggah
proposal itu silakan cek semua CV-nya di Simlitapmas. Jadi publikasinya. Kemudian yang berikutnya itu proceeding, kalau dia punya proceedingnya harus diunggah semua selengkap-lengkapnya, gitu ya. Kemudian KI, kalau punya KI juga harus diunggah. KI ini setahu saya belum otomatis ya dari Sinta, jadi kita bisa ngisi sendiri. Kita ngisi sendiri biasanya. Ya, ngisi di Simlitapmas. Jadi hak cipta, kalau punya hak cipta gitu ya, diunggah aja semuanya. Karena ini ada nilainya gitu ya. Jadi kalau nggak punya nilainya 0. Gitu ya. Nah kalau di total ini 10 ya, memang nggak banyak tapi ada nilainya. Nah, ini kalau di total semuanya jadi 100. 100 ya. Nah ini lolos nih apa ya? Jadi Bapak Ibu saya kira sudah bisa punya gambaran ini ya sekarang ya. Berarti yang proposal yang saya kirim kemarin kira-kira di mana letak kelemahannya ya, sudah bisa punya gambaran. Bahkan saya sering kalau mengadakan klinik seperti ini, ketika sudah di awal tadi ternyata waduh Pak saya nggak lolos administrasi, ternyata saya sama-sama satu prodi ya, sudah jelas itu ya, sudah menerka sendiri, sudah menilai sendiri ya sebenarnya sudah seperti itu. Nah itu sudah bisa melihat dengan bagus seperti itu, sudah kita punya bayangan seperti itu. Nah itu yang bisa saya sampaikan, penilaian-penilaian ya, di mana tujuannya adalah kita lebih efektif ya dalam membuat proposal ini. Mana yang nilainya tinggi, nah ini kita harus maksimalkan gitu ya. Nah mungkin akan lebih jelas lagi kalau kita lihat contoh proposal punya saya ini multi tahun yang didanai tahun 2018-19 kalau tidak salah ya Bu. Mungkin nanti Mas Rizal bisa tampilkan contoh proposal saya sehingga nanti saya bisa jelaskan lebih detail lagi, mungkin sekitar 10 menit ini bisa lebih jelas gitu ya. Siap, Pak Rizal bisa ditampilkan gitu. Ya. Pak Chandra, tadi ada pesan yang masuk ini di mana? Di Google Meet dari salah satu dosen kita, benar. Ternyata yang bersangkutan itu mengevaluasi proposalnya sendiri. Begitu kelar tadi penjelasan dari Pak Chandra langsung bilang, oh saya ngerti Bu, ternyata kenapa jadi proposal saya kemarin nggak lolos katanya. Sudah ketemu sendiri ya. Sudah ketemu sendiri. Sebentar ya Pak, kita tampilkan. Jadi saya ceritakan aja di pengalaman saya mereview itu mungkin sekitar 200-300 proposal itu 40% itu tidak lolos administrasi. Ya. Administrasi ya. Iya. Jadi ini mohon maaf ini bisa jadi kelalaiannya pribadi ya. Tapi LPPM sangat berperan juga. Evaluasi Pak untuk kita Pak. Nanti kita evaluasi ke depan. Contoh saja ya. Contoh yang paling banyak itu misalkan lembar pernyataan dari ini, dari mitra itu kurang gitu ya, tidak bermaterai dan sebagainya. Masih ada yang seperti itu, masih ada gitu ya. Jadi itu ya mitranya juga tidak jelas, itu juga menjadi tidak lolos. Siap Pak. Baik, nah ini contoh proposal saya. Ini program PPPE, dulu awalnya ini adalah program produk ekspor, tapi kemudian melebur menjadi PPUD. Ya. Di sini saya ada mitra saya ini di Kabupaten Tulungagung, ya. Dia memproduksi teraso itu dari limbah marmer itu ya, tapi dibuat menjadi produk, ya, menjadi wastafel, menjadi macam-macam produk yang diekspor sampai ke Perancis, ke Taiwan dan sebagainya. Nah itu sangat potensial saya lihat, karena saya sendiri sebagai dosen teknik sipil, saya ini kompetensi saya juga di bahan material ya, sehingga nah itu yang saya sebut tadi harus pas ya. Kompetensi saya adalah material ya, maka saya memilih mitra yang ada hubungannya dengan material itu ya, sehingga saya juga karena lihat dia memproduksi banyak, memakai alat-alat mesin-mesin, maka saya mengambil anggota salah satunya di jurusan mesin atau teknik industri gitu ya. Tapi juga saya
harus mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM di aspek manajemennya, maka saya harus merekrut anggota dari ekonomi, misalkan dari manajemen dan sebagainya. Ya, itu yang bisa dilihat di sini. Ya, ini jangan lupa mesti harus ada jumlah mahasiswa yang terlibat, harus diisi. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, ini adalah template tahun kemarin dan 2 tahun yang lalu, ya, masih seperti ini. Kalau nanti ke depan berubah lagi, kita tidak tahu, ya, tapi kita bicara yang ada template yang tahun kemarin aja dulu, ya. Nah, ini yang saya maksud, di dalam isian online itu, proposal online, ada bidang tugas, itu harus diisi, Bapak Ibu, ya. Kadang kalau tidak diisi, ini di sini kosong nanti, ya. Di bidang tugas itu kosong nantinya. Jadi ada banyak yang tidak mengisi di situ, ya. Jadi harus yang di sini isi di sini adalah kompetensinya apa, gitu ya. Kompetensi dari masing-masing anggota. Ya, di sini terutama untuk anggota yang muncul, ya. Misalkan ini anggota saya teknik industri, dia punya pengetahuan di dalam rekayasa nilai, ya. Jadi ini nanti akan berperan dalam membuat alat, desain alat, ya. Kemudian yang anggota kedua dari manajemen, ya. Dari manajemen ini kompetensinya dia di SDM, ya, leadership organisasi, sehingga dia nanti yang bertugas di dalam membuat materi pelatihan, ya, dan membuat SOP, ya, membuat SOP. Nah, ini dari sini kita sudah bisa lihat bahwa anggota saya semuanya berbeda, prodinya, kompetensinya berbeda, ya. Jadi yang muncul di sini memang di PDPT, ya, ini ya PDPT, ya, ini prodi, ya, yang muncul itu prodi, ya. Jadi ini harus sudah berbeda. Jadi kalau saya menilai proposal, saya buka dulu dari sini. Kalau sudah di situ akuntansi sudah, saya tidak lanjut ke bawah, gitu, ya. sudah tidak multidisiplin, ya. Iya. Bonus buat reviewer, gitu, ya. Honornya tetap, ya, tanpa harus kerja keras. Ya, itu bonus buat reviewer, nangis buat yang mengusulkan, gitu, ya. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya di mitra itu harus jelas nama mitra. Kalau itu ada CV-nya atau usahanya harus diperjelas. Kemudian dana, kalau ini multi tahun ada dana pendamping dari mitra harus diisi, gitu, ya. Kemudian luaran, nah ini yang saya sebut tadi, kalau artikel itu targetnya accepted dan harus menyebut nama jurnalnya dan alamat linknya, gitu, ya. Nah, kalau sudah seperti ini nilainya tadi bisa berapa tadi? Bisa 3 dan sebagainya, ya. Bisa maksimal nilainya. Termasuk yang kedua, artikel itu, ya, media massa sudah terbit di mana? Saya tulis di sini di Times Indonesia misalkan, ya, sudah nasional. Itu nilainya bisa tadi bisa 5 atau 3 tadi, ya, 3. Kemudian videonya di YouTube dan sebagainya. Kalau yang ini pemberdayaan itu diisi saja sudah tercapai. Di sini tidak meminta data, ya, tidak meminta nilai, tapi sudah tercapai gitu aja. Berikutnya terus ini masih karena ini 2 tahun, ya, karena saya 3 tahun ini muncul di saya masih tahun kedua ini, jadi tahun ini ke tahun ketiga kita isi lagi di jurnal apa lagi, mungkin lain jurnalnya kita bisa lihat. Oke, lanjut terus. Oke, nah ini luaran tambahan, ini bisa kita isi, ya. Tadi tapi tidak termasuk di dalam penilaian tadi, tapi sebaiknya ada, ya. Sini. Nah, ini kalau anggaran mungkin bisa dilewati anggaran, tapi saya bisa jelaskan sedikit tentang anggaran. Bapak Ibu kalau membuat RAP harus mengikuti harus mengikuti ketentuan yang ada, ya. Misalkan tentang honorarium, kalau pengusul tidak boleh mendapatkan honor, ya kita tidak perlu, ya. Honor itu hanya boleh untuk pendukung, misalkan ada pembantu, peneliti, sekretaris, gitu, ya, itu yang boleh, gitu, ya. Kemudian tentang perjalanan harus sesuai dengan ketentuan di PMK, ya, bahwa
Misalkan keluar kota itu maksimal 400.000 dan sebagainya. Itu harus mengikuti itu. Kemudian belanja bahan. Belanja bahan itu adalah belanja kalau kita membuat alat, maka sebaiknya bahan-bahannya kita perlukan itu muncul. Beda lagi begini ya, kalau Bapak Ibu membuat alat, sebaiknya alat itu dibuat dengan kita sendiri yang mendesain, ya, dengan keilmuan kita sendiri, maka nilainya akan jauh lebih tinggi daripada membeli alat jadi. Ya, kalau alat jadi itu unsur transfer teknologinya rendah. Misalkan nih, mitra kita memproduksi di keripik pisang misalkan ya. Nah, terus kita memberikan alat, memberikan mixer, blender gitu ya, panci gitu ya. Nah itu tidak ada unsur transfer teknologinya gitu ya. Yang bagus itu adalah kita mungkin beli tapi dimodifikasi, itu ada nilainya ada ya. Tapi sebaiknya membuat alat yang benar-benar dari hasil pemikiran tim, desain tim itu jauh lebih tinggi nilainya. Nah, itu akan kelihatan di belanja biaya ini ya. Kalau beli jadi, dia langsung menulis biasanya di situ langsung 10 juta beli alat pengering ya, misalnya pengering minyak itu ya, dari istilahnya itu kalau keripik dikeringkan itu ya. Beli alat itu jadi. Nah, itu spinner. Nah, itu cuman kurang nilainya tadi, transfer teknologinya emang kurang. Nah, itu izin Pak Chandra menyampaikan waktu sekarang jam 12 kurang 10 menit. 5 menit lagi ya. Setelah ini kita ada sesi diskusi sebentar ya Pak Chandra. Siap. Silakan lanjut terus Pak Rizal sampai ke lanjut terus. Saya mau beri penjelasan. Nah, stop di sini. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau membuat proposal dari template ini, tinggal Bapak Ibu silahkan ikuti saja yang di dalam kotak ini. Ya, petunjuknya sudah ada di sini sebenarnya ya. Jadi kalau bagian pendahuluan maksimal 2000 kata, nah rincian ini ya, analisis situasi, uraian rinciannya apa ya, di situ bahan bakunya dijelaskan, produksinya, prosesnya dan seterusnya. Itu ikuti saja ini semuanya. Itu sudah sangat detail ya. Dan urutannya silahkan ikuti ini. Itu sudah cukup jelas itu ya. Ya, di PKM juga ada. Jadi tinggal kita mengikuti ini. Coba silakan ke bawah lagi, lihat isian saya ini, yaitu saya analisis kondisi situasi. Nah, misalnya saya bilang teraso ini pengantar saja sedikit, satu paragraf cukup gitu ya. Setelah itu berikutnya itu cerita tentang mitranya sendiri ya, semuanya itu data tentang mitra ya, bagaimana dia bahan bakunya dia ngambil dari mana, harganya berapa gitu ya. Nah, ini sudah disebutkan, ini nama mitranya, posisinya di mana dan seterusnya, itu harus jelas. Jadi langsung to the point, cerita tentang mitra, berikan data biodatanya mahasiswa mitra yang jelas ya. Ini terus ya, kemudian terus bisa agak cepat ya. Ya itu. Nah, ini yang saya sebutkan, bahan baku. Berikan foto-foto yang bagus sehingga ini menarik. Ini sangat membantu dalam menilai ya. Jadi kalau reviewer melihat full penuh tulisan itu kok kayaknya pusing nanti ya. Jadi harus ada ya foto-foto yang menunjukkan proses produksinya, alat-alatnya yang ada, dan seterusnya. Ya. Nah, ini harus detail, Bapak Ibu ya, harus detail. Sama dengan PKM juga seperti itu. Ya. Mungkin kalau multi tahun jauh lebih detail ya, tapi kalau di PKM silakan ikuti yang sedikit saja. Silakan lanjut terus ke, saya ingin mengatakan seperti ini. Ketika kita memberikan penjelasan tentang kondisi existing mitra, baik proses produksinya, pemasarannya seperti apa, bentuk produknya seperti apa, semuanya detail. Nah, sambil di situ Bapak Ibu sambil menjelaskan permasalahannya, ya, misalkan bahan baku. Kalau di sini tidak ada masalah, tapi kalau ada masalah,
ketika menjelaskan bahan baku itu langsung masukkan saja masalahnya, ada masalah apa di bahan baku, ada masalah apa di proses produksi, gitu ya, ada masalah apa di pemasaran, itu langsung muncul semua permasalahannya. Baru setelah itu kita buat permasalahan prioritas, ya. Coba lanjut ke bawah lagi yang masalah prioritas ini agak banyak ya. Nah, di permasalahan prioritas itu sebutkan yang diprioritaskan akan diselesaikan. Ya, ini masih permasalahan mitra nih. Di permasalahan jelas tadi harus ada dua aspek minimal ya. Aspek produksi dan aspek manajemen. Harus ada itu. Jangan diproduksi saja tapi tidak ada manajemennya. Ya, ini di proses manajemen, di proses produksinya. Nah, ini ya. Permasalahan prioritas yang akan diselesaikan bersama mitra. Ini kesepakatan ya, kesepakatan dengan mitra, mana yang mau diselesaikan, mana yang urgent untuk diselesaikan. Misalkan ini saya tahun kedua ada 4 yang mau saya selesaikan. Di aspek produksi ada 2, di aspek manajemen 2. Coba di sini saya menyebutkan belum efektifnya mesin penggiling, belum efektifnya mesin cetak, kemudian belum optimalnya pembukuan UKM, dan belum optimalnya kemampuan IT. Ya, ini 4. Nah, 4 ini ketika nanti akan dilaksanakan, ini cukup dananya, misalkan ini 100 juta, dari 4 kegiatannya harus cukup dananya. Nah, itu prediksi kita, kira-kira dengan 4 ini cukup. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, prioritaskan, baru permasalahannya yang diprioritaskan, baru kemudian selanjutnya, ini akan menjadi solusi. Dari 4 masalah yang muncul tadi, maka muncul solusinya. Ya. Jadi solusi, jangan masalah prioritasnya 4 tapi solusinya 6 gitu ya. Sebaiknya jelas ya. Kalau masalahnya 4 per poin-poin itu ada solusinya. Kalau tadi tidak efektif mesin penggiling, maka solusinya di sini merevitalisasi ya, merevitalisasi. Karena kalau membuat baru itu sangat mahal, tidak cukup, maka saya revitalisasi saja gitu ya. Ini yang baru mendesain dan membuat alat cetak ya. Kemudian meningkatkan tata kelola dengan pelatihan dan pendampingan. Ya, itu adalah solusi. Terus lanjut lagi, dari solusinya ada 4 gitu ya. Dari solusi itu kemudian akan muncul kegiatan. Ya, nama kegiatannya apa berarti tadi? Nama kegiatannya membuat alat cetak, merevitalisasi mesin crusher tadi, kemudian pelatihan ya. Nah, baru kemudian dari situ ada target luarannya. Nah, itu yang sebut saya target luaran itu harus ada spesifikasinya. Kalau menghasilkan alat, maka speknya harus jelas di sini ya. Speknya apa? Ini kapasitasnya 20 PK misalkan ya. Putarannya sekian, konstruksinya dari ini. Cetakannya ini. Ya, kemudian kalau pelatihan pembukuan. Ini yang diberikan materinya ini dan menghasilkan SOP pembukuan sederhana. Nah, ini targetnya gitu ya. Kemudian menghasilkan pelajaran IT, targetnya adalah apa? Yaitu perluasan akses jaringan pemasaran dengan via medsos misalkan. Nah, itu Pak Chandra izin, ini tadi ada salah satu pertanyaan dari peserta karena kan terlihat bahwa ini dari bidang IT, dari bidang eksak gitu. Sehingga nanti mungkin masalah pelatihan ini bisa kita kategorikan sebagai PKM jenis dari disiplin ilmu sosial ya, Pak ya. Oke, jadi memang yang paling tadi banyak pertanyaan dari Fajar Kawi, nggih. Ya, memang begini Bu, memang banyak yang menduga yang banyak didanai ini yang di bidang eksak gitu ya. Sebenarnya tidak juga. Cuman memang mungkin yang non eksak agak kesulitan ketika seperti yang tadi saya sebutkan ya. Saya mungkin bisa bertanya ke Bu Nurul nih. Kalau misalkan ada teman dari bidang pendidikan ya, misalkan ya. Bidang pendidikan ini mitranya bisa PAUD misalkan ya. Nah, PAUD itu kalau aspek produksinya itu apa? Aspek manajemennya PAUD ini apa? Itu kadang teman-teman agak rancu kesulitan untuk kalau ini jelas ini produksi ya. Produksi. Ada yang berwujud ya, Pak ya. Ya, kalau yang tidak berwujud apa? Nah, saya sebutkan seperti ini, misalkan PAUD ya. Atau tenaga kesehatan misalkan ya. PAUD saja saya. PAUD itu aspek produksinya apa berarti? Berarti kan proses belajar mengajarnya itu produksinya kan, begitu kan ya. Kalau manajemennya apa ya, pengelolaannya.
mengelola PAUD itu dari aspek manajemennya, mungkin ada manajernya, ada bagian keuangan, itu aspek manajemen ya. Tapi kalau aspek produksi, bagaimana proses PBM-nya ya, belajar mengajarnya. Nah, berarti dari situ nanti akan muncul permasalahannya apa? Mungkin perlu ada alat APE misalkan gitu ya. Nah, di situ akan muncul. Misalkan itu untuk pendidikan. Kalau untuk bidang kesehatan, banyak teman-teman yang apa namanya itu mitranya ibu-ibu apa Posyandu misalnya ya, posyandu ya. Nah, saya tanya, posyandu itu apa aspek produksinya gitu. Kalau bahasa gampangnya aspek produksi itu mungkin kegiatannya begitu Bu ya. Kegiatannya itu kalau kelompok ibu-ibu posyandu itu kegiatannya apa, sehingga yang dianalisis situasi itu harus dijelaskan kegiatannya selama ini apa saja gitu ya. Mungkin dia mengadakan posyandu seminggu 2 kali, terus di dalam posyandu itu dia apa, menimbang anak misalkan ya, terus memberi vitamin. Nah, di situ harus dijelaskan semuanya. Nah, kemudian dari situ ada masalah. Saya pernah ada itu yang lolos dan didanai posyandu itu, di situ anaknya banyak nangis dengan timbangan yang seperti manual apa namanya, pakai jahit dan sebagainya. Akhirnya dia membuat produksi alat timbangan anak itu dengan model bagus dan tidak menakutkan anak-anak gitu ya. Sudah bisa jadi. Nah, seperti itu mungkin. Kalau untuk pertanian mungkin agak eksak ya, lebih mudah lagi ya. Kalau pertanian itu kalau kelompok tani dan sebagainya itu dalam bibit kurang bagus, kita punya penelitian tentang bibit itu, kita langsung terapkan, itu lebih bagus. Nah, yang agak sulit mungkin yang dari hukum ya Bu Nurul. Saya pernah dapat hukum itu mitranya adalah desa, mitra kelompok Karang Taruna gitu ya. Selama ini mereka kesulitan dalam di desa itu mengurus ini Bu, mengurus tanah gitu ya. Proses sertifikatan tanah dan sebagainya. Nah, itu di situ berarti aspek produksinya apa ya, kegiatannya itu ya. Memang harus lebih detail, itu memang agak sulit gitu ya. Tingkat pemberdayaannya itu yang sulit tingkat keberdayaan masyarakat. Intinya adalah pemberdayaan itu adalah ada peningkatan. Sebelum kita mengadakan kegiatan, dia di posisi mana? Setelah kita adakan kegiatan, dia harus meningkat gitu ya. Itu kemampuan dirinya atau kemampuan produksinya gitu ya. Produksi itu bisa kemampuan dia produk bisa jasa ya, bisa barang, bisa jasa gitu ya. Nah, yang memang agak sulit itu yang jasa, tapi sebenarnya kan tetap ada wujudnya jasa itu ya. Misalkan travel tadi ya, jasa apa kegiatannya apa ya, jasa travel itu kan gitu kan. Nah, itu yang saya kira itu ya. Jadi ini cuman mungkin bisa saya tunjukkan di terakhir di ini ya. Di gambaran iptek ya Pak Rizal ya, di bawah. Lanjut. Jadi terus lanjut. Di gambaran iptek biar saya tunjukkan bahwa gambaran iptek itu kalau di bawahnya nih. Ya, di bawahnya Dr. Pustaka ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau gambaran iptek karena saya tadi membuat alat, maka saya terus turun, saya buat sketnya ya. Seperti ini, bisa ngambil gambar dari mana atau sketch kita sendiri, diberi penjelasan dan sebagainya. Ya, ini ada gambaran ipteknya ada. Kalau pelatihan di bawah lagi, kalau pelatihan itu materinya ya, materinya apa harus detail. Kalau misalkan punya Bu Nurul itu LKBH ya Bu ya, gambaran ipteknya apa Bu? Nah, jadi gambaran ipteknya itu silahkan jelaskan LKBH selama ini nih kegiatannya apa saja yang ada secara umum gitu ya. Nah, itu gambaran iptek sebenarnya itu istilahnya gitu ya. Cuman memang jadi intinya di kegiatan, kalau itu bukan eksak gitu ya. Kalau tadi misalkan PAUD, maka gambaran ipteknya dia akan membuat apa? APE misalnya. Maka buat di situ gimana sketch membuat APE yang seperti apa gitu ya. Kalau sistem belajar mengajar gitu ya, yang paling efektif gitu ya Pak ya, mungkin bisa jadi mungkin metode efektif mengajar dan pakai apa, lah itu sudah gambaran iptek gitu ya. Kurikulum yang berbasis apa misalkan itu ya, itu bisa gambaran iptek. Saya kira itu.
Nah, ada yang saya lupa tentang judul ya. Kalau itu sebelum-sebelumnya di panduan itu mesti judul itu adalah nama program, kemudian nama mitra, kemudian lokasi ya. Misalkan punya saya ini PPUD. Rizal, bisa ditampilkan judulnya. Ya. PPUD ya, PPUD Industri Teraso ya. Jadi mitranya Industri Teraso. Kemudian cari yang unik dari mitra itu apa? Yaitu dari limbah batu alam. Baru kemudian lokasinya. Lokasinya ya. Oh. Cuman yang sekarang mungkin agak lebih bebas ya biasanya. Tapi tetap seharusnya kalau Bapak Ibu membuat proposal pengabdian, munculkan kelompok mitranya, kemudian apa keunikan dari mitra itu, ya, baru kemudian lokasinya. Jadi saya kira itu Bu Nurul ya. Oke. Sudah cukup sementara ini, mudah-mudahan bisa lebih diterima, lebih jelas ya.